Jadi yang ditanyakan kemarin di kolom komentar itu adalah perbedaan present perfect dan present perfect continuous. Yang mana ditunjukkan di poin nomor 4. Ini adalah present perfect ditunjukkan dengan kata sudah. Jadi present perfect itu menyatakan kegiatan yang telah terjadi, sudah terjadi. Cirinya dia tidak menggunakan keterangan waktu. Yang sering kebalik biasanya present perfect dengan simple past. Seperti ditunjukkan di nomor 3. Di nomor 3, ini adalah simple past tense. Salah satu cirinya adalah menggunakan keterangan waktu lampau. Ini kemarin, ini adalah keterangan waktu lampau. Perbedaan dengan nomor 4 adalah yang nomor 4 ini nggak pakai keterangan waktu. Cuman fokus bilang udah saja. Jadi sama-sama kegiatan yang lampau, tapi yang satu pakai keterangan waktu, yang satu enggak. Yang ini simple past, yang ini present perfect. Oke, sebelum ke sini, ke 4, ke 5, kita bahas dari nomor 1 dulu ya. Yang nomor 1 itu adalah polanya simple present tense. Seringkali dipakai salah satunya untuk menyatakan kegiatan rutin. Kita fokusnya di verbal ya, kalimat verbal. Untuk kalimat nominal itu kalimat yang pakai to be seperti is, am, are. Kita belum pakai to be di kalimat ini, kita masih pakai kalimat verbal. Kalimat yang pakai kata kerja, ini adalah kata kerja. Nomor 1, aku, subjeknya I. Belajar, kita pakai, ada dua kata yang bisa kita pakai. Kita bisa pakai study, bisa pakai learn. I learn English setiap hari. Meskipun aku nggak pakai kata setiap hari, aku nggak pakai keterangan ini setiap hari. Ketika aku bilang I learn English, ini adalah kegiatan rutin. Maknanya adalah kegiatan ini rutin. Jadi ada keterangan setiap hari ini sebagai penguat keterangan bahwa ini kegiatan ini rutin. Setiap hari adalah every day. Every day. Ucapkan day bukan die. Kalau die artinya mati. Kalau hari day. Perbedaan di nomor 2, kalau yang nomor 1 itu adalah kegiatannya rutin, yang nomor 2, ini pola yang kita pakai adalah present continuous. Ini bisa kita tambahkan keterangan simple present. Nomor 2, kita pakai present continuous. Perbedaan yang paling terlihat adalah ada kata sedang. Sedang ini maksudnya berarti kegiatan ini sedang terjadi ketika aku mengatakan kalimat ini, berarti aku sedang belajar bahasa Inggris. Di sini ada kata keterangan sekarang, nggak pakai keterangan sekarang pun, ketika aku bilang aku sedang belajar bahasa Inggris, berarti saat ini ketika aku bicara, ini aku lagi belajar bahasa Inggris. Apalagi ada keterangan sekarang, ini lebih menguatkan kalimat ini. Polanya, setelah subject, kita tambahkan to be. I pakai to be am. I am bisa dibaca I'm. Bisa diringkas I'm. Setelah to be, ketemu kata kerja, tambahkan ing. Jadi setelah kata kerja, ada ing. I'm learning. Cuman sampai sini aja, ini sudah menyatakan bahwa ini kegiatan yang sedang terjadi. Setelah to be, ada kata kerja, tambahkan ing. Jadi pilihannya, kalau di verbal, cuman 2. Kalau nggak pakai ing, berarti nggak pakai to be. Kayak gini. I learn. Kalau pakai to be, I am, berarti kata kerjanya tambahkan ing. Yang mana 2 ini fungsinya beda. Yang satu menyatakan rutin, yang satu menyatakan kegiatan yang sedang terjadi. Kalau sedang terjadi itu kan belum tentu rutin. Bisa jadi saat ini sedang belajar bahasa Inggris, tapi besok enggak. Karena mungkin besok malas atau hal lain. Tapi kalau rutin, berarti memang dilaksanakan rutin. Setiap hari, 2 hari sekali, setiap minggu. I'm learning English now. Ini adalah present continuous, menyatakan sedang. Jadi kalau ini kata kuncinya adalah rutin, kalau ini sedang terjadi. Yang satu pakai ing, pakai to be, yang satu setelah subjek langsung ke kata kerja. Nomor 3, number 3. 3 itu 3 bukan tree. Kalau tree itu pohon. Aku masih sering banget dengar 3 dibaca tree. Kalau pohon itu tree. Jangan sampai salah ucap. Number 3 di sini ada keterangan kemarin. Berarti ini menunjukkan bahwa ini kegiatan lampau. Pola yang dipakai biasanya adalah simple past tense. Polanya setelah subject I, di sini kita mulai pakai kata kerja bentuk kedua. Jadi kata kerja itu berubah 3 kali. Kata kerja yang berubah itu ada 2 macam. Yang satu namanya kata kerja beraturan atau regular verbs. Ini gampang. Bedainnya cuman di kata kerja pertama, verb 1. Contoh kata, tadi kita pakai learn. Learn ini termasuk kata kerja beraturan atau regular verbs. Di kata kerja bentuk kedua, cukup tambahkan ed. Learn, kata kerja kedua, learned. Jadi ed ini dibaca d. Kata kerja ketiga, sama, bacanya learned.
Terus bedainnya gimana? Nah, nanti perbedaan kata kerja kedua ketiga nanti kita bahas di nomor 4 dan nomor 5. Ini yang regular verbs, kata kerja beraturan. Satunya adalah kata kerja tidak beraturan atau irregular verbs. Contoh, kata makan, eat. Kata kerja keduanya, ate. Kata kerja ketiga atau verb tiganya, eaten. Eat, ate, eaten. Yang lain contohnya, do ini termasuk, ini kata kerja bantu, sering dipakai di kalimat negatif dan kalimat tanya, tapi ini juga termasuk irregular verbs. Bentuk keduanya adalah did, bentuk ketiganya done. Membeli, buy, bentuk keduanya bought, bentuk ketiganya sama, bought juga. Di sini kita pakai kata kerja kedua. Di sini meskipun sama-sama pakai kata belajar, tapi karena di sini polanya beda, polanya lampau ditunjukkan dengan keterangan kemarin, maka kata belajar di sini yang kita pakai adalah kata kerja bentuk kedua. Bukan yang learn, tapi learned. I learned English yesterday. Ini simple past tense. Yang nomor 4, meskipun sama-sama kegiatan yang lampau, di sini ada perbedaan bahwa di sini tidak ada keterangan waktunya. Cuman ada kata sudah atau telah. Di nomor 4 ini, di sini ada kata sudah, tapi tidak ada keterangan waktunya. Jadi meskipun ini kalimat yang kejadiannya lampau, tapi polanya beda. Di sini kita pakai pola present perfect. Di sini polanya, nomor 4 ini, present perfect, I. Kita pakai yang ini ya, yang learned. Pakai have, baru diikuti kata kerja bentuk ketiga. Jadi kalau yang kalimat yang ada have, lalu kata kerja bukan bentuk pertama, maka kemungkinan besar itu adalah kata kerja bentuk ketiga. Jadi I have learned English. Cara bacanya bisa diringkas jadi I've learned English. Kalau kita pakai I have learned English, nggak usah pakai yesterday, nggak usah pakai keterangan waktu. Kalau mau pakai keterangan waktu, polanya pakai simple past. Ini adalah present perfect tense. Kalau present perfect itu cuman fokus ke kegiatannya aja. Kegiatannya udah selesai. Kalau simple past tense, ada keterangan waktunya. Jadi kalau kamu mau menyebutkan kegiatan dan kamu nggak mau nyebutin keterangan waktunya atau nggak peduli keterangan waktunya kapan, kamu cuman fokus di kegiatannya udah selesai aja. Kayak, aku udah pernah pergi ke Bali, dia udah pergi, aku udah selesai. Nah, polanya pakai present perfect. Tapi kalau aku pergi ke Bali minggu lalu, pakainya simple past. Ada keterangan waktu lampaunya. Itu bedanya. Jadi kalau pakai yesterday, pakai polanya seperti ini, simple past. I learned English yesterday. Tapi kalau I have learned, yang mana ini adalah kata kerja bentuk ketiga. Aku perjelas ya, ini kata kerja bentuk ketiga, ini kata kerja bentuk kedua. Kita pakai regular verbs di sini, kata kerja beraturan. Di nomor 5, apa bedanya dengan nomor 4? Kalau yang nomor 5 ini, di sini ada durasinya. Ini keterangan selama 2 tahun. Durasi ini itu kan berarti kegiatannya itu berarti berlangsung ya. Kata kerjanya tambahkan ing, kata kuncinya itu. Sama kayak di nomor 2, sedang. Berarti kan kegiatan itu sedang berlangsung. Ini juga sudah selama, itu kan maksudnya sampai sekarang, sejak 2 tahun lalu sampai sekarang itu aku masih belajar, masih berlangsung, belum selesai, dan masih akan berlangsung sampai waktu ke depan. Jadi di nomor 5 kita pakai polanya adalah setelah subject I, kita pakai have, pakai been, baru kata kerja ini kita tambahkan ing. Been dari mana? Been dari sini. To be bentuk ketiga. Was, were ini berubah jadi been. Jadi kalau dilihat, been fungsinya mirip kayak am di ini. I am learning. Tadi yang pakai I was juga kata kerjanya tambahkan ing. Menyatakan kegiatan tersebut sedang berlangsung. Ini juga sama. Been. Kata kerjanya juga tambahkan ing. Menyatakan kegiatan tersebut sedang berlangsung. Karena ini kegiatan ini sudah berlangsung di masa lalu, sampai sekarang masih berlangsung, dan di masa yang akan datang juga masih akan terus berlangsung, maka kita pakai pola present perfect continuous. I've been learning English selama itu for 2 years. Selain pakai selama, kita juga bisa pakai since, sejak. Misalnya sejak 2 tahun yang lalu misalnya, atau sejak tahun lalu, since last year, since 2 years ago,
Atau kalau sekarang tahun 2025, sejak tahun 2023. Since 2023. Ini adalah polanya present perfect continuous.